Jangan takut. Orang penakut tidak bisa masuk surga. Ya, menjadi pahlawan. Ya. Ada banyak orang yang takut kalau sudah malam. Ya. Mau ke kamar mandi pun, apalagi kalau kamar mandinya di luar. Ya. Waduh, takut. Ya. Takut. Kenapa dia menakut? Karena rohnya kecil. Dia tidak ada di dalam roh Tuhan. Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam kamu adalah roh Allah, roh yang lebih besar. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini di dalam kehidupan kita supaya kita jangan takut. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang pertama yaitu penyertaan Tuhan dan diberkati. Sudah disertai, diberkati, ya. Supaya kita jangan takut ini, ya. Ini akhir tahun ini, yaitu tahun-tahun yang kita jalani, mungkin ada banyak tantangan, ya. Jualan yang tidak berlaku, kehidupan kita ditimpa dengan penyakit, ditimpa dengan kerugian, ditimpa dengan persoalan tantangan di dalam keluarga, bahkan tetangga, bahkan dia juga kepada keluarga yang lain, menyulitkan, menyusahkan akan keadaan ini. Tetapi Tuhan katakan, ya, yaitu penyertaan Tuhan dan berkatnya yang menjadi bagian kita. Jangan takut. Ya. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 26 ayat 24 dikatakan demikian. Ya. Lalu malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allahmu, Allah Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai kau. Aku akan memberkati kau dan membuat banyak keturunan karena Abraham hamba itu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan takut. Akulah Allah, Allah Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai kau, akan memberkati. Ya. Tuhan menunjukkan dirinya, aku ini. Bukti aku ini ada dia menyertai. Kalau dia sudah ada di situ, di sana, dalam keadaan keberadaan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berkatnya akan menjadi bagian. Jadi jangan takut. Di dalam apa keadaan ini yang kau alami dalam tahun-tahun ini? Apa mungkin dalam hari ini? Tuhan tunjukkan pribadi, tenang. Aku ini, jangan takut. Jangan takut. Kalau kita sudah takut, yang mengerikan Bapak Ibu. Kalau saya tidak atau saya mau bertanya kepada saudara, adakah pernah saudara mengalami yaitu merasa takut? Ya, seperti rasa dikejar-kejar, rasanya dikejar-kejar utang. Nanti dia datang, gimana ya? Bapak Ibu, saya laki-laki dikejar-kejar masalah. Kalau nanti dia ada di situ, lalu bagaimana? Karena ketakutan. Oleh karena ketakutan, sehingga kehidupan kita tidak bertindak dengan tepat dan jelas. Tetapi ingat, Tuhan berkata, jangan takut. Aku ini Allahmu, Allah Abraham, hamba-Ku. Jadi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, Dia lahir untuk kita adalah untuk membawa berkat, untuk membawa perlindungan, penyertaan. Makanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita tingkatkan hidup kita ini di dalam hal
pengertian pengenalan akan Kristus, supaya tahun demi tahun, ya, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya kita alami. Ya, jangan bertambah-tambah suram. Yang mantan pendeta yang mengalami kesuraman, yang mantan orang benar yang mengalami kesuraman. Tapi kalau mantan orang jahat, dia menjadi baik, dia akan mengalami damai sejahtera sukacita dalam kasih karunia Allah. Karena apa? Karena Yesus lahir di dalam hidupnya, dan kelahirannya itu betul-betul dihargainya, dan dia mengetahui bahwa dia ada memberikan ketenangan, dia ada memberikan, ada di tempat itu, dia ada memberikan, yaitu berkatnya, supaya tidak kita takut. Ya, jangan takut. Yang kedua, keselamatan dari Tuhan. Lihat Keluaran pasal 14 ayat 13. Supaya kita jangan takut. Ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak kamu akan lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin. Tahu keadaannya? Bapak Ibu dan saudara sekalian, perang sengit atau persoalan yang dialami oleh bangsa itu dalam bangsa, yaitu bangsa Mesir, yang mereka ditekan dan ditindas. Anak Tuhan yang merasa tertekan dan ditindas oleh karena kebenaran, lihat ada pembelaan Tuhan. Apa Tuhan katakan? Apa yang dia katakan? Yaitu kalau kamu melihat, jangan takut, berdirilah tetap. Hanya berdiri tetap. Bagaimana imanmu yang tadinya tetapkan bahwa kau tetap mengasihi Tuhan? Bagaimana persoalan hidupmu, tetapi tetap hidupmu tetap ada di dalam Tuhan? Bagaimana keadaan yang kau lihat, yang kau alami dalam hidup ini? Jangan sekali-kali goyah, tetapkan. Karena orang yang menindas engkau, orang yang menyusahkan hidupmu, tidak akan kau lihat lagi mereka. Karena Tuhan yang bertindak membela diri. Jangan takut. Jangan takut. Keselamatan dari Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, akan dilihatlah keselamatan dari Tuhan akan diberikan hari ini kepada. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak kamu akan lihat lagi untuk selamanya. Persoalan itu juga tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan arahkan hidup kita untuk kita tidak takut. Kelahirannya membawa kehidupan kita untuk tidak takut. Persoalan di dalam keluargamu, jangan kau takut. Artinya jangan kau takut, ya, sehingga kau bisa melempari atau membubuki istri atau suami, bukan. Artinya kalau terjadi percekcokan, tetap engkau berpegang kepada firman bahwa kebenaran itulah yang menjadi bagian. Jangan terlalu pusing. Jangan terlalu pusing, karena pusing itu untuk apa? Maka memang membawa berkat. Kalau membawa berkat, salah satu contoh Bapak Ibu, kalau sudah meninggal, ya, setanis apapun kita, dia bisa hidup. Makanya sering di sini, yaitu apa? Kelemahan daripada manusia. Waktu hidup tidak disayangi, tidak dikasihi, tapi sesudah meninggal dia ditangisi, bahkan ditangisi sampai berlarut-larut, sampai bermalam-malam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.
Ada Allah di sana untuk menolong hidup kita. Jadi jangan jadi berpura-pura. Jangan berpura-pura. Karena kalau kita sudah artinya selesai, tidak ada lagi kata-kata yang biasa. Dan kalau karena Tuhan ada di pihak kita, yang tadinya orang-orang yang memfitnah atau yang mencaci maki atau yang menindas kita, karena Tuhan akan tetap membela kita. Lihat, kata Musa kepada bangsa ini, yang kau lihat bangsa Mesir itu ada, tetapi hari ini kau tidak akan melihat lagi untuk selama-lamanya. Betul? Betul? Bapak dan saudara sekalian, apa tidak takut bangsa itu waktu dikejar oleh Firaun dengan pasukannya? Apa tidak takut? Mereka tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Sudah dikepung. Hanya jalan satu-satunya apa? Yesus yang bisa memecahkan atau membela laut itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam tantangan, di dalam persoalan, tidak ada jalan keluar untukmu. Hanya kalau tidak di dalam Yesus, apapun bisa dijadikan untuk keselamatan. Lihat, dibelahnya laut itu, dikeringkannya sebelah menyebelah, keluar bangsa itu. Saat itu semua merintik-rintik semua, yaitu menangis bagaimana dan kehidupan kita dan keadaan kita Musa. Tapi Musa berkata, jangan takut, Allah menyertai. Yang kau lihat sekarang, orang Mesir, tapi sebentar, engkau tidak akan melihat lagi untuk selamanya. Jadi untuk berjuang tidak perlu harus pakai pukul-pukul. Tidak perlu juga untuk mau berkata, yaitu hanya dengan berkata yang mengajukan. Hanya dengan kebenaran firman aja kita ada di dalamnya. Karena kematian adalah keberuntungan untuk orang yang percaya. Yang ketiga, supaya kita jangan takut. Yang ketiga, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, janganlah takut. Joshua pasal 8, ya. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, raganya, kotanya dan negerinya. Jadi jangan takut. Tuhan menyerahkan. Saya yaitu menghitung-hitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup saya. Begitu Tuhan menyertai. Mulai berdirinya gereja ini yang pertama bisa dikatakan jemaat di sini, mungkin ada Ibu Guru Aretola, Mas Yopi, ada ya? Saya tidak begitu melihat sampai jauh. Bagaimana keadaan ini? Tidak ada jendela, tidak ada pintu. Ini lantainya setipis 1 senti sebenarnya. Yang penting jangan kotor, nampak boksit. Pasirnya pasir kuning, bergak-geli. Mengangkat pasir kuning dari sana pakai Honda. Dulu saya ada punya Honda Astrea. Itu yang angkat. Tapi saya tidak tahu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terus berjuang.
Makanya kalau orang yang mau berjuang itu yang mendapatkan hasil. Iya. Jemaat Tuhan, mari berjuang. Di dalam bekerja pun juga berjuang. Jangan merasa sudah cukup. Hanya sedikit saja tahu, oh sudah cukup. Jangan. Ya, saya katakan ini, kalau bagian kita yang adalah bagian orang tukang, ya, kita bisa memasak keramik. Jangan hanya memasak keramik kau, itu yang saya bisa. Jangan. Kerjakan yang lainnya. Berjuang dan berjuang untuk bisa mendapatkan yang semua bisa namanya untuk mengerjakan pekerjaan itu selesai di dalam Al-Quran. Entah kenapa kalau saya seperti itu pikir. Saya memikirnya seperti itu. Waktu saya ikut membangun yaitu Australian Robot Teknologi di Batam, saya langsung memperhitungkan begini, karena kapasitasnya kuat, ya. Pintu yang ada di situ saya mengerjakannya. Dengan kekuatan di bawahnya itu diperhitungkan 80 ton. Ya. Itu semua mempunyai perhitungan. Bangunannya itu diperhitungkan 100 tahun. Jadi saya mempunyai perhitungan kalau bisnisnya seperti itu berapa tahun. Saya bukan jurusan bangunan, tapi rekan-rekan yang jurusan bangunan saya sering mempertanyakan sampai saya bisa mendapatkan hasil itu. Sekalipun tidak sempurna, ya, tidak sempurna, tapi saya bisa. Saya tetap mau belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Baik dalam pelayanan ini begitu. Saya tidak mau merasa cukup, oh sudah enggak. Saya mempunyai iman bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dan yang jauh lebih besar baik dengan bangunan. Iya. Kalau masih Tuhan percayakan untuk saya masih hidup, saya sudah mempunyai iman itu bahwa kita akan membangun gedung pertemuan Philadelphia Tanjung Pinang. Saya hitung-hitungkan. Kalau tadinya saya membuat pergi itu hitungannya 30 kali 40, tapi setelah saya simak lagi bahwa sepertinya berbentuk kotak, saya rubah gambar itu 30 kali 60. Iya. Karena buat kita kok. Makanya tingkatkan iman kepada Tuhan yang menyertai hidup kita. Kelahirannya tidak akan sia-sia kalau kita menerimanya. Saya akan tetap semakin tantang saudara jemaat Tuhan untuk mau lebih berbuat lagi tahun 2021. Semua jemaat ini akan semua yang diberkati Tuhan. Amin. Jangan hanya begitu saja. Jangan. Yang belum punya rumah, tingkatkan iman. Berbuat, bekerja untuk Tuhan, bekerja di dalam pelayanan. Engkau pasti mendapatkan. Jangan terlalu yakin ini rumah sudah cukup. Jangan. Karena berkat-berkat itu akan menjadi bagian. Tuhan katakan seperti itu. Tuhan katakan. Makanya dikatakan berjuang. Jangan biarkan aja begitu saja. Orang yang tidak mau berjuang, dia akan tetap bunuh. Saya katakan sama anak saya sini, kamu sudah hebat, sudah baik, ya, sudah luar biasa. Tapi tetap akan bawa arahkan kamu untuk lebih baik lagi. Sudah baik harus lebih baik lagi, dan kita semua harus seperti itu. Untuk apa kehidupan kita itu hanya mengotot untuk mempertimbangkan kedua. Ya. Saya dalam keluarga kami, ya, saya lah yang sekarang yang menjadi anak laki-laki. Kalau orang mata yang laki-laki kan yang mempunyai apa namanya itu, tongkat. Ya. Abang saya sudah pergi mendapatkan Tuhan.
atau menemui Tuhan. Saya lah yang sekarang. Saya buat grup keturunan Okudona. Lalu dari begitu ada dari keluarga kami ini, anak-anak kami yang dia bilang begini, saya mau berdebat sama Umi. Saya tidak mau berdebat. Untuk apa? Memangnya kita mau mencari itu preman? Teman-teman jangan mau berdebat. Iya, tidak ada artinya. Kalau memang menang lalu kasih apa? Memang juga kalau utang kalau mau memang kasih apa? Tapi beri dulu untuk mau memajukan dan memajukan. Saya dibilang sama itu saya, itu kok kayak itu, yang dari saya juga dibilangnya, kenapa itu saya kok enggak? Karena dibilangnya juga saya mau uji dulu, mau diuji dulu saya. Iya, pokoknya saya bilang, kalau dia ya saya jawab dengan firman, dengan kebenaran, dengan kebaikan. Saya enggak mau, enggak, dan tidak modal saya lagi. Jemaat Tuhan, saya mau katakan tidak modal saya lagi mau untuk berdebat. Karena saya sudah rasakan, kalaupun saya mati bukan ada bawa apa-apa. Dan kalaupun saudara juga mati gak bawa apa, mau dibawa perdebatan itu. Saya lebih hidup kemarin, saya bisa tangkap pendeta, bisa tangkap pengurus, bisa tangkap polisi dan lain sebagainya, bisa dibawa juga. Yang Tuhan mau adalah kalau kita tunduk di dalam hal ini, kita menerima kelahiran Yesus di dalam hidup kita. Luar biasanya Tuhan menolong akan hidup kita. Jangan tawar hati, karena kalau sudah tawar hati nanti bagaimana lagi? Suami istri yang sudah menjadi tawar hati. Baru-baru ini ada menelepon saya, dibilangnya seperti itu, pulang sudah tawar hati saya sama dia. Tahu saya dia pulang karena ada seperti itu sana. Bapak Ibu, bukan itu yang mengajar Tuhan untuk kita. Ada pun kelemahan di antara kita, bukan mau harus dituding dan untuk mau dirujuk, bukan. Supaya tidak membawa ke tawar hati akan kita melihat seseorang. Tidak tawar hati. Saya tetap mau menguasai diri saya, baik kepada siapapun. Saya tidak mau lagi tawar hati. Saya betul-betul saya katakan mau sama siapa. Saya mau memberkati. Paling sedikitnya 2 saya katakan sama Tuhan, Tuhan berkati, dia berkati. Saya tidak bisa berbuat langsung kepada dia ini, uang ini, enggak. Saya berdoa biar hati saya juga merasa diberkati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau memberkati, Bapak Ibu juga diberkati. Amin. Diberkati. Bukan karena makanannya. Diberkatilah esok karena makanannya. Diberkati kita karena ketundukan kita. Nanti terlalu panjang. Untuk itu mari kita lanjutkan. Yang keempat itu Tuhan membentuk hati seperti intan, membentuk hati. Jadi ada pembentukan daripada Tuhan. Supaya bagaimana? Supaya jangan kalah. Supaya jangan kalah. Siapapun tidak akan bisa mengalahkan lihat. Begitu kecilnya Daud melawan Goliat yang begitu besar. Baik dengan umur yang jauh lebih tinggi, dia masih muda. Tapi karena Tuhan membentuk hati Daud, yaitu yang seperti intan, yang lebih, yaitu batu yang ibaratnya batu yang lebih keras daripada batu yang lain. Sehingga tidak takut. Mari Bapak Ibu. Oh, luar biasa Tuhan. Kita lihat dalam Ezekiel pasal 3 ayat yang ke-9. Ezekiel pasal 3 ayat yang ke-9. Demikian. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hati
memang saya tidak takut. Apa yang takut? Saya tidak ada ganggu. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, belajar dari pemimpin yang mempunyai integritas. Mungkin sebagian ada yang tidak menerima akan yaitu pimpinan daripada Bapak Jokowi. Tapi kalau banyak saya mempelajari dari itu. Ada pun persoalan dia tidak ada mau ikut campur dengan ngomong itu dia tidak. Ya. Dia tidak bisa dipelajari oleh orang lain. Ya. Ya. Tapi dia menunjukkan, menyatakan hukum itu yang sebenarnya seperti apa yang harus menerima siapa yang melakukan kejahatan. Maka Tuhan membentuk hati kita lebih keras daripada mereka. Siapapun di antaranya yang mau merasa berkeras, yang mau merasa hebat, tidak takut kita menghadapinya. Karena apa? Tuhan membentuk kita jangan takut. Kenapa Tuhan selalu berkatakan itu jangan takut? Karena sering kehidupan kita itu merasa takut. Sampai bertahun-tahun ketakutan itu sehingga tidak akan diobatkan akan hidup. Lihat, saya tidak perlu memberitahukan terlalu dalam ini. Tapi ingat begini, ada ceritanya seperti ini. Berapa tahun seseorang itu melakukan kejahatan di suatu tempat. Sepertinya dia sudah hebat di sana. Ya, katakanlah di kota ini atau di daerah itu. Dia sukanya mau apa? Ngomongnya mau apa? Nikmatnya mau nikmat apa? Laskarnya berapa banyak menjaganya. Tetapi lihat, ada waktu saat tidak ada keberanian untuk siapapun mau menghancurkan dan dia akan tetap bertimbun akan keadaan itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau tidak ada firman yang mau membentuk kehidupanmu, kejahatan itu akan semakin menambahkan di dalam diri. Kalau kau tidak mempunyai keberanian untuk menumpas segala pikiran-pikiran jahat yang ada di dalam hati, Tuhan berfirman di dalam Ezekiel pasal 3 ayat 9 ini dikatakan, seperti batu intan yang lebih keras daripada batu putih bukan hati. Janganlah takut. Ya. Janganlah takut. Ya. Jangan takut. Kalau kita diam bukan karena takut, enggak. Sudah diam besok, bukan takut. Lihat saja, pelajari itu kepala negara kita. Iya. Sekali dia berkata, langsung semua top. Apa dikatakan? Saya sudah tahu di sini dia, di sini dia, dan di sini dia. Ya. Tapi lihat, saya akan menggigit sendiri. Ya. Kalau tidak hati-hati, Bapak Ibu yang berjalan dalam hidup ini, ya, kalau tidak betul-betul terkembang dengan baik, kalau tidak betul-betul menerima Yesus lahir di dalam hidupnya, hati-hati. Yang menggigit sendiri adalah dirinya sendiri. Ya. Dan nanti akan kena dengan hukuman-hukuman yang ada. Ya. Menyusahkan diri. Kita lanjut, dua lagi, ya, sedikit lagi. Kita sambung, ya. Yaitu yang kelima, Zakaria pasal 8 ayat 13. Yaitu Tuhan membentuk menjadi berkat. Ini, ya, yang merasa tertutup, yang merasa tidak dihargai dan tidak, yaitu diperdulikan oleh karena sesuatu hal, lihat pembelaan Tuhan supaya kehidupanmu jangan takut menghadapi segala sesuatunya. Demikian firman Tuhan, Zakaria pasal 8 ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi bunuh di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut
katakan jangan takut. Saya akan bisa mengubah. Saya mengalami hal ini. Saya paling suka kalau saya takut dulu. Ya. Dan kalau saya tidak bisa ngomong lagi karena sudah kurang bahasa, wah, hati saya masih ada. Bagaimana untuk menumbangkan dia? Ya memang saya bisa menyadari bahwa kutuk itu masih ada. Tapi setelah saya diproses dan diperbaiki oleh Tuhan, saya mau melepaskan diri dari hati. Tidak ada artinya, tidak ada artinya, tidak ada artinya. Fokuskan diri untuk Tuhan, supaya diobatkan yang kutuk tadi bisa menjadi berkat. Amin. Kau bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena kau diberkati. Bagaimana mungkin bisa menjadi berkat kalau tidak diberkati? Doa saya seperti itu. Ya. Tuhan, jadikan kami menjadi berkat, karena Kau memberkati kami. Ya. Jadi bukan hanya ngobrol juga. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, peganglah perintah-perintah Tuhan supaya hidupmu mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kekayaan, karena Tuhan akan mengubah kutuk itu akan menjadi berkat bagimu. Amin. Tahun depan jemaat Tuhan akan bisa memiliki mobil yang ada yang dipakai oleh orang lain. Paling sedikitnya Avanza. Jangan dikatakan 10 orang enggak. Saya mau katakan berapa orang imanmu, berapa orang keberkatanmu yang kau diberkati Tuhan, diobatkan Tuhan, kutuk itu menjadi berkat untukmu. Amin. Pekerjaanmu yang tadinya adalah pekerjaan kecil, tapi kalau kau benar-benar sungguh menerima firman Tuhan ini, tenang dan ingat ada Tuhan di sini. Dan yang ketiga, yaitu jangan takut. Engkau akan menerima berkat. Ya, engkau akan menerima berkat. Semua kutuk-kutuk orang lain disingkirkannya, bahkan kutuk yang ada dari keturunan pun semua disingkirkan Tuhan, tetapi diberkati. Kalau kita sudah diberkati, apa? Tidak luar biasa lagi. 1, 2, 3 aja berkat yang kita terima sudah rasanya berbahagia kita. Tuhan tidak berkata 1, 2, 3, tetapi semua berkat ini akan menjadi bagian. Semua berkat ini. Ya. Mau menerima kelahiran Yesus di dalam diri, mau menerima dia bahwa dia itu berkata untukmu, untuk kau tenang dan untuk kau bisa yaitu mengakui bahwa dia ada di tempatmu, di rumahmu, di pekerjaanmu, dan kau tidak takut menghadapi apapun itu. Ya. Yang terakhir dikatakan dalam Matius pasal 10 ayat 28, jangan takut, yaitu membunuh. Ya. Jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Ini lihat, ada perbedaannya di sini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam api neraka. Jadi kalau orang membunuh, tak perlu kamu takut. Ya, tak perlu takut. Karena paling yang dibunuh ya kan hanya tubuh ini yang mati. Karena nggak bisa jalan darahnya lagi. Ya. Tapi kalau kamu tidak takut kepada Dia yang bisa membunuh roh jiwa, masuk kepada Dia. Jadi kalaupun diancam-ancam atau diperkatakan yang lain, jangan takut. Ya. Tahun 2020 ini yang banyak ancaman, banyak tantangan. Saya mau katakan tahun 2021 nanti, 1 minggu ke depan, pegang firman ini. Jangan takut tahun 2021. Tuhan percayakan untuk kita menghadapi segala keadaan. Yang penting tenang. Tuhan ada. Jangan takut. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Itulah firman Tuhan